Afirmasi itu ada kata-katanya, ada energinya. Iya. Tetapi kalau saya selalu menyarankan sertakan Allah dalam afirmasi Anda. Untuk nabrak alasan yang pertama, area kritis tadi itu loh Mas. Uang itu emang kertas. Tapi entah kenapa uang ini punya daya tarik. Karena yang dikatakan daya tarik adalah energinya. Gitu. Nah, kita bisa terhubung dengan uang ketika energi kita selaras dengan dia. Kemudian kalau nggak selaras dia berontak. Nabung pangkal kaya, dari mana rumusnya? Rumusnya dari mana? Yang benar tuh gerakkan uangmu, sedekah pangkal kaya, infak pangkal kaya. Nah, malam-malam saya selalu lakukan itu sampai sekarang. Masih cium-cium uang. Makasih Allah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Cium-cium uang? Iya. Terserah orang mau bilang apa. Tapi saya tahu, saya mencium uang ini sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah. Nah, ini menarik ya. Saya tuh sebenarnya sama teman-teman di Ngaji Rasul Peduli itu kan berencana ke depan tiap bulan sekali itu memberikan bantuan, tetapi sifatnya sustainable gitu ya. Jadi berkelanjutan gitu. Tetapi ada sesuatu yang benar-benar mengganjal gitu. Saya melihat banyak orang-orang yang termarginalkan secara ekonomi gitu ya. Kalau dalam bahasa santri kaum mustadafin namanya ya. Nah, ini nih banyak dari mereka itu yang mati dengan cepat gara-gara dia kehilangan harapan gitu. Dia sudah nggak ada harapan gitu. Hendra kok nggak kesini lagi? Teman-temannya Hendra nggak kesini lagi? Yang tadinya ngasih. Gitu. Yang tadinya dikasih gitu. Karena memang nggak ada yang ngasih misalnya kan ya. Jadi aku melihat ada beberapa case 2-3 gitu. Orang meninggal bisa aku amati karena memang dia sudah nggak ada harapan Pak. Dia nggak ada harapan sama sekali, mau minta kepada siapa gitu, mending mati aja daripada hidup seperti ini. Itu tuh banyak banget terjadi gitu. Nah, ini nih kadang memberikan sesuatu yang dilema Gus. Ini mau memberikan bantuan yang sifatnya untuk anak-anak karena dia masa depannya masih cerah, atau ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan minimal untuk memberikan dia usia lebih panjang sedikit gitu. Dan bagaimana kalau dilemanya seperti itu? Gitu? Pilihannya maksudnya? Iya. Saya lebih memilih yang nyambung hidup Mas. Oke. Gitu. Gambarannya begini Mas. Kadang kita berat banget ngeluarin 50.000 ya. Pernah sadar nggak dan pernah mengira-ngira nggak ternyata 50.000 ini yang menurut kita berdua aja deh Mas, kecil banget lah, jujur kecil banget, tapi ada sebagian orang menganggap ketika disedekahkan diberikan, ya Allah Mas, itu bisa nyambung hidup 2 hari Mas. Nah, itu maksud saya. Ya kalau saya lebih milih ini dulu Mas, lebih milih dulu. Tapi begini, hidup itu memang seperti itu, tapi kalau sudah ada gerakan niat yang kuat Mas, saya percaya banget pertolongan Allah, tentara Allah akan Allah turunkan. Ya kalau misalkan itu dijadikan pilihan, insya Allah dua-duanya tercover Mas. Oke, gitu. baik. Jadi kalau diutamakan yang mana, saya lebih mengutamakan yang itu. Nah, banyak teman-teman yang sudah mendengarkan kajian-kajian, diskusi-diskusi seperti ini tentang afirmasi, tentang loa, dan seterusnya begitu ya. Tapi endingnya dia mengatakan, aku loh sudah afirmasi terus, tapi nggak ada perubahan dalam hidup saya gitu. Sementara teman-teman yang lain yang kesadarannya berubah, hidupnya berubah gitu, karena awareness before change gitu kan. Jadi sebenarnya kesadaran itu pure dia given, takdir dari Tuhan, atau pure diusahakan oleh manusia. Dengan bahasa lain, manusia tuh menulis jalan hidupnya sendiri 100%, ataukah manusia menulis jalan hidupnya sendiri sebatas yang diizinkan oleh Tuhan gitu. Ya. Allah yang bilang Mas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau bukan kita dulu, ada kata dulunya ya. Kalau bukan kita dulu, artinya ada kerjasama Mas, kolaborasi Mas, antara hamba dengan sang pencipta. Iya. Baik dan buruknya itu menurut saya, hemat saya, beberapa kajian juga mengatakan ya memang karenamu. Kan Allah sudah katakan bahwa aku bagaimana sangka hambaku, ana inda dunya abdi. Kalian yang menyangka, saya yang menghidangkan. Sangka kalian apa? Jadi kalau bicara tadi pertanyaannya afirmasi, ya kan? Afirmasinya kenapa kok nggak terwujud? Ada 2 sebabnya. Satu, bisa jadi Anda selalu kritis dengan afirmasi Anda. Kedua, Anda bergantung pada kata-kata tersebut. Bergantung kepada kata-kata itu apa bergantung maksudnya? pada afirmasi. Artinya, afirmasi itu ada kata-katanya, ada energinya. Tetapi kalau saya selalu menyarankan sertakan Allah dalam afirmasi Anda.
untuk nabrak alasan yang pertama, area kritis tadi itu loh Mas. Kalau sudah ada, misalnya contoh biasanya, saya berlimpah, kodrat datangnya dari Allah. Saya magnet uang, Allah cukupkan rezekiku. Saya penuh cinta karena memang saya ditakdirkan, dilahirkan dengan cinta. Coba barengi dengan spiritual, karena memang gini. Kenapa sih kok digiring ke sini Gus? Gitu pertanyaannya. Kita itu udah punya perjanjian sama Allah. Dari semenjak kapan? Dari semenjak roh kita ditiupkan dalam rahim ibu. Alastu birabbikum, kata Allah. Si roh ini menjawab, qalu bala syahidna. Itu sumpah, itu janji antara saya dengan Allah. Ketika keluar, ingkar Mas. Tapi enggak apa-apa, saya bilang enggak apa-apa. Ini namanya manusia bergaul. Tapi ada kalanya kalian harus kembali ke sini. Nah, saya mau menjadi teman kalian untuk kembali ke Allah. Balik ke Allah, selesai semua masalah. Gitu. Ya, balik lagi tadi sesuai data. Tapi kan kita datanya memang data spiritual itu. Balik ke situ. Gitu. Jadi tadi pertanyaannya, purekah dari Allah atau purekah dari program sendiri, kerjasama, kolaborasi jawaban. Nah, masa nggak mau kolaborasi sama Allah? Oh, keren lah. Allah sudah ajang jembar kebahagiaan untuk kita. Semakin kesini saya semakin berpikir ke situ juga sih, bahwa memang tetap ada peran sang kecerdasan tanpa batas ini tadi. Datanya jenengan kan itu Mas. Iya. Balik ke Allah. Tapi ya kalau kita lihat gitu ya, misalnya uang kertas gitu ya, uang kertas semakin kecil gitu ya, gambarnya kan wajahnya semakin cemberut gitu ya. Semakin besar semakin ada senyumnya gitu. Itu kira-kira maknanya apa? Itu satu. Yang kedua, uang itu suka orang yang karakteristiknya seperti apa gitu, yang disukai oleh uang gitu. Energi apa yang disukai oleh lebih uang? Tepatnya begitu. Energi bahagia, saya jawab dulu itu ya. Energi syukur, energi sedekah, ya, energi penerimaan. Syukur itu bisa senang, tapi belum tentu bisa nerima. Energi penerimaan. Kemudian energi, kalau bicara secara keseluruhan, energi positif. Gitu. Jadi saya kemarin bahas, uang itu emang kertas. Tapi entah kenapa uang ini punya daya tarik. Karena yang dikatakan daya tarik adalah energinya. Gitu. Nah, kita bisa terhubung dengan uang ketika energi kita selaras dengan dia. Kemudian kalau nggak selaras, dia berontak. Sifatnya uang itu berpindah Mas, bergerak, bukan diem. Jadi saya selalu sangat tidak setuju ketika ada sebuah prinsip menabung pangkal kaya. Dari mana rumusnya? Rumusnya dari mana? Yang benar tuh gerakkan uangmu, sedekah pangkal kaya, infak pangkal kaya. Gitu. Kita menjadi pipa, menjadi saluran daripada uang. Nah, pipa kalau kesumbat gimana? Bocor Mas. Betul. Kadang-kadang bocornya karena sakit harus keluar uang, mobil ketabrak harus keluar uang gitu. Itu kepaksa sebenarnya karena berontak uang itu. Teman-teman di TikTok, kita off dulu supaya videonya ini nanti downloadnya di TikTok biar bisa dinaikkan lagi di YouTube. Jadi nanti kita langsung mulai lagi ya. Aku offin dulu ya teman-teman yang di TikTok ya. Nanti langsung join lagi ya. Videonya Mas Hendra di YouTube nggak pernah ada potong-potongan ya? Ada pembicaranya harus punya jam terbang nanti. Oke. Lanjut Mas Hendra. Lanjut. Nah, sekarang terkait dengan ini Gus, saya pengen mulai masuk ke loa dan magnet uang gitu ya. Karena ini Gus gitu ya, identik dengan amalan kan. Iya, amalan gitu. Even amalan itu juga nggak bisa jadi kenyataan kalau nggak ada data, nggak jadi program gitu ya. Nggak bisa ya Gus ya? Bisa. Clear ini ya? Clear kalau ini. Walaupun dibilang Gus, enggak. Kalau bagian ini saya clear. Kalau Anda nggak punya data di wiritan, terus percaya kata saya bahwa wiritan bisa membuat Anda begini-begini, juga nggak akan jadi. Karena datanya nggak ada. Nah sekarang ada nggak sih amalan gitu yang itu membuat diri kita itu menjadi magnet uang gitu? Kita tahu kalau magnet itu kan nggak perlu bingung cari kemana-mana, itu pada dekat semuanya kan. Nah itu bagaimana Gus? Masih stream? Iya masih dong. Oke, lanjut. Jadi gini, apa tadi sorry? Amalan yang menjadikan kita itu menjadi magnet uang gitu, nggak perlu effort yang berlebihan gitu. Karena tadi lari ke data Mas ya. Tugas saya adalah mengisi data teman-teman. Saya isi dulu. Saya buat pemahaman dulu. Saya gencar di video YouTube untuk itu, supaya lebih dekat kepada amalan. Dan dikasih foto uang yang banyak ya. Iya, itu identik kalau channel saya emang begitu gitu ya. Nah, gini. Amalan itu kan kumpulan dari kata jadi sebuah kalimat. Ataupun hanya satu kata, jadilah amalan. Amalan itu nggak ngabulin apa-apa. Tujuan amalan itu untuk memperbaiki yang di sini.
Contoh, kalau amalannya misalkan ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, ya Fattahu, ya Razak, ya Ghani. Itu semua kan positif tuh. Ada uangnya lagi, ada rezekinya lagi, ada kayanya lagi. Ketika itu terus diulang-ulang, baliknya ke sini, Mas. Baliknya ke hati. Jadi tujuannya yang tadinya hatinya nggak believe ke Allah, dengan wiritan itu supaya yakin ke Allah, bukan yakin pada amalannya. Oke. Gitu. Nah, bisa nggak gitu? Bisa, Mas. Bisa. Tapi butuh figur otoritas. Oke. Butuh seorang pembimbing, bukan guru. Kalau guru tuh bertanya dijawab. Kalau guru itu cuma menyampaikan materinya ini. Tapi kalau pembimbing beda, Mas. Gitu. Coach, mentor itu beda. Nah, amalannya apa dong biar kita bisa jadi magnet uang gitu? Pertama, amalkan, ahlikan waqiah. Waqiah. Ba'da isya atau tahajud, habis itu ba'da subuh. Waqiah itu yang gimana sih? Saya lupa ini. Idza waqa'at. Oh, idza waqa'atil waqi'ah gitu ya. Oke. Dan berapa kali sekali? Sekali aja nggak apa-apa. Setelah subuh. Iya, yang terpenting itu kan istiqomahnya. Oke. Yang terpenting istiqomahnya, bukan berapa banyak. Nah, ini uniknya di RKD, Mas. Di RKD itu kalau teman-teman masih bingung, RKD itu apa sih, Mas Hendra gitu kan? Rahasia keajaiban doa. Oke, rahasia dan keajaiban itu bukan doa. dari saya, itu dari guru, dari kiai. Dari dulu ada Nabi Khidir, bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Kiai bukan nabi. Kiai. Bukan. Gitu. Karena basic hipnosis itu kalau diajak ngobrol begitu suka ketawa, Mas ya. Gitu. Jadi amalannya apa? Waqiah. Terus yang kedua, perbanyak baca la ilaha illa anta dulu untuk memancing keajaiban dan kesadaran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru yang terakhir, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Mannan, ya Fattahu, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Diulang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Hanan, ya Mannan. Ya Hanan, ya Mannan. Ya Fattah, ya Ghani. Ya Razak, ya Ghani. Ya Fattah, ya Razak, ya Ghani. Ya Mughni. Ya Mughni. Mughni. Pokoknya sih suke-suke gitu. Iya, bab suke. Enggak apa-apa, itu kan sifat Allah yang boleh kita pinjam. Gitu. Karena kita kan menurut pemahaman spiritual universal, kita ini percikan. Oke. Ya kan? Kita ini percikan Gusti Allah itu sendiri. Artinya ada sifat-sifat Allah yang tertanam dalam diri kita. Tapi satu yang jangan dipakai, itu pakaiannya Allah. Al-Mutakabbir. Jangan sombong. Jangan angkuh. Jangan jumawa. Gitu. Kalau amalan ini dibaca sama orang yang menyembah Yesus, orang yang misalnya dia Buddhis gitu tuh, ketika kemudian itu bisa menjadi program dalam otaknya, bisa kejadian nggak? Kalau diprogram, jadi ceritanya kalau ini dibuat atau menjadi eksperimen, bisa apa enggak? Kalau diprogram bisa. Bisa. Oke. Tapi untuk memprogram dia menjadi yakin akan spiritual dalam Islam begitu kan itu yang repot. Spiritual dan ritual nggak connect kan ya? Kalau ditanya bisa apa enggak, bisa. Cuma yang berat adalah programnya. Kamu tuh minta diulang terus. Nanti aja tonton di YouTube lah ya. Tonton di YouTube nanti ya. Dalam waktu dekat lah ya. Silakan ditonton di YouTube aja nanti. Oke deh. Amalan agar jadi magnet uang gitu. Nah, sekarang gini ya. Saya tuh dulu pernah punya cewek gitu kan. Dia kuliah di di salah satu perguruan tinggi gitulah ya, kesehatan gitu ya. Terus kemudian saya pas lagi emosi gitu kan, saya pas lagi emosi dan kemudian dapat kabar kan, ini keluar sama cowok lain gitu misalnya. Waktu itu terus saya langsung menyala gitu. Menyala abangku gitu kan. Saya langsung ambil satu butir batu kerikil gitu ya. Terus kemudian saya sholat gitu. Saya bacakan kullu syai'in halikun illa wajhah gitu kan. Kalau nggak salah itu 1000 kali sih. Saya tiup kan, ijazah sih. Terus saya tiup, saya langsung bawa tuh motoran malam-malam gitu kan di kosnya kan. Kosnya jauh banget gitu kan. Butuh waktu 1 jam menempuhnya. Saya lempar ke kos-kosannya gitu. Dia dalam waktu dekat pokoknya kamu pokoknya saya sakit hati kan ya, sakit hati. Nggak sampai seminggu tuh si anak ini dikeluarin di kampusnya, drop out dan pindah ke kampus saya gitu ya, dan minta balikan lagi gitu ya. Kita balikan 3 hari, setelah itu gantian saya yang putus gitu kan. Terus ajarin ke dia harusnya Mas, ngambil kerikil yang dikerjain. Enggak, maksud saya kenapa cara kerjanya kok bisa terjadi seperti itu tuh bagaimana gitu loh. Makanya tadi saya tanya, saya potong kompas tadi, di ijazah Mas. Iya sih, ijazah ya. Figur otoritas berarti ya. Oke, begitu ya. Masa iya seorang Mas Hendra akan percaya pada kerikil? Iya kan? Apa kekuatannya apa kerikil itu? Nggak ada. Bener. Mas Hendra menggunakan wasilah atau benda ini dijadikan jalan karena memang mungkin pesan figur otoritas dijadikan jalan. Akhirnya Mas Hendra punya keyakinan di situ. Se ekstrim itu ya Gus ya? Iya kalau bicara keyakinan. Bahkan suatu hari gitu
Ya ini mungkin agak waktu saya dulu masih nakal kan ya, sakit hati gitu kan. Rumah tangga aja bisa rusak gitu. Bisa rusak. Di konten sebelumnya kan saya nanya, Mas Hendra, kita berkonflik, saya nggak tahu apa-apa, tapi karena saya hidup di lingkungan mistis, saya lemparin rumah Mas Hendra dengan telur busuk, dengan paku, dengan kembang dan sebagainya. Mas Hendra bangun, padahal saya habis itu pulang tidur. Habis itu Mas Hendra sakit. Yang bikin sakit siapa? Pikirannya kan? Iya, pikiran sendiri. Keyakinannya, belief systemnya. Tapi yang tidak akan pernah bisa lepas pengaruh besarnya adalah figur otoritas, pembimbing, guru. Jadi fungsinya figur otoritas atau guru itu seperti itu ya, Gus ya? Untuk support keyakinan. Meskipun banyak yang terjebak di guru spiritual palsu. Oh iya, banyak banget. Dan banyak yang ngadu ke saya begituan. Oh gitu ya? Ngadu ya? Iya, tapi saya bilang jangan pernah gini, misalkan Mas Hendra nih peserta misalkan ya. 4 kali sudah belajar kepada seseorang. Ini fair, saya juga katakan di channel YouTube saya. 4 kali Mas Hendra belajar di tempat orang, kemudian kelima kalinya ke saya terus terkabul doanya. Maaf, saya cuma dapat ampasnya Pak Mas Hendra. 4 orang ini adalah orang yang sangat sangat membantu banget dalam prosesmu. Jadi jangan, saya paling nggak suka kalau misalkan belajar ke saya lalu nyebutin si fulan. Rumah saya bukan untuk ngegibah orang. Gitu. Jadi apapun pengalamanmu harus benar-benar dihargai, dicintai, dipeluk, supaya kemudian pengalaman juga menghargai dirimu. Iya, itu gurumu. Satu huruf kata Sayyidina Ali. Sip. Berguru kepadamu, aku berhak menjadi hamba bagimu. Jadi pengikut maksudnya. Iya. Di channelnya Gus Baraja pernah bicara tentang tempel diajak bicara gitu. Ini soal law of attraction gitu. Itu apa fungsinya? Tempel uang bisa, benda yang diinginkan bisa. Untuk tempel di mana? Di dahi. Kalau di dahi itu kayaknya jangan ke saya Mas. Nanti takutnya dibawa ke jalan-jalan ke. Iya. Tempelnya di mana? Ditempel di area-area yang paling intens dilihat. Misalnya dinding kamar tidur gitu ya? Bisa. Di kamar gitu ya? Kalau dinding kamar tidur jangan, mendingan di atasnya langit-langit. Ketika tidur pasti ngelihat. Oh. Gitu. Ekstrimnya begitu. Saya melakukan sebenarnya. Diajak bicara? Iya, nggak perlu. Kalau yang dilakukan Gus Baraja sendiri gimana? Waktu itu apa yang ditempel? Pertama saya tempel uang. Karena bukan istrinya yang sekarang, bukan? Saya tempelin uang di jidatnya dia. Gitu. Nah, saya tempelin uangnya dengan harapan saya mengulang-ulang itu di pikiran saya. Mendengar, melihat, mendengar, merasakan. Nah, mendengar itu fasilitasnya berbicara dengan uang. Bicara dengan uang tuh maksudnya kita sebenarnya esensinya bicara pada energinya. Kita ini energi. Saya udah bahas itu di channel YouTube saya. Uang itu juga energi. Satukan itu. Bicara. Jadi kayak misalkan ketika keluar uang, terima kasih ya Allah atas keberadaan uang ini, aku bisa membeli sesuatu. Keluar kan berarti kan. Ketika uang masuk, makasih ya Allah, saya dapat rezeki. Nah, malam-malam saya selalu lakukan itu sampai sekarang. Masih cium-cium uang. Makasih Allah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Cium-cium uang? Iya. Terserah orang mau bilang apa. Tapi saya tahu, saya mencium uang ini sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah. Gitu. Oke. Cek carkoni, Mas. Iya. Jangan cuma ujar, nggak ngelakoni. Saya itu ngomong, saya lakoni. Gitu. Saya ngomong, saya lakoni. Gitu.